Jadi kita berharap, ayo Pemda Kabupaten Pasuruan, CG Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, kemudian PGRI, kemudian kelompok-kelompok guru, kelompok-kelompok kepala sekolah, ayo kita duduk bareng dengan kondisi yang ada untuk mencari solusi yang tepat di tengah pandemi ini. Ya, Beb, mungkin kita langsung mau ngobrol soal bagaimana nasib pendidikan kita lah, kaitannya di tengah pandemi ini. Kemudian juga pemerintah kapan masuk, kemudian akhirnya sekarang ada solusi ngasih kuota internet sekarang, bagaimana proses pembagiannya, mekanismenya. Gimana, Beb, melihat ini, Beb? Ini juga bisa sharing ke masyarakat kita. Oke. Kami sebagai Dewan Pendidikan, dan terutama saya pribadi Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pasuruan, sesungguhnya sejak lama ingin bersuara tentang posisi ini, karena yang paling terdampak dalam pandemi ini adalah soal pendidikan, paling terdampak, di samping soal ekonomi dan kesehatan kan. Dan tidak banyak institusi ataupun masyarakat yang perhatian kepada pendidikan, itu satu. Yang kedua, kami juga banyak keluhan dari orang tua terutama yang sudah selama 6 bulan ini merasa jenuh, merasa banyak kesulitan, banyak kebingungan menghadapi anak-anak kita yang ada dalam rumah gitu kan. Bener. Yang ketiga, soal juga tidak semua anak di rumah ini berdampak baik. Teknologi yang dia pegang juga mengandung kebaikan, tapi lebih banyak ketidakmampuan anak-anak mengendalikan, dan anak dan orang tua mengendalikan teknologi yang anak pegang itu. Ini juga problem tersendiri, Mas. Nah, semakin lama semakin dirasakan anak-anak juga mengalami kejenuhan. Orang tua juga tidak lagi mampu mendampingi dengan anak. Saya saja misalnya, saya seorang dokter di bidang pendidikan, tapi tidak cukup atau merasa kewalahan mendidik anak-anak saya sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya kemampuan dalam pendidikan? Hari ini orang tua kan menjadi guru di rumahnya. Dan tidak semua orang tua mampu menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Ini problem sendiri. Berikutnya, terus terang saya juga agak mengeluhkan ya, terutama kepada, mohon maaf saya ngomong apa adanya, karena ini kesoalan anak kita, kekurang tanggapan cepat pemerintah Kabupaten Pasuruan, terutama Dinas Pendidikan, untuk mencari solusi-solusi cerdas dan aktif. Saya sebagai Dewan Pendidikan, terus terang jujur saya merasa kecewa. Karena ini soal pendidikan ya. Kalau soal ekonomi, soal makan, ini bisa kita tata. Tapi anak-anak kita adalah investasi yang berharga, yang ini harus dicarikan solusi, gitu kan. Saya sudah beberapa kali menawarkan solusi kepada Dinas Pendidikan, tapi barangkali kurang respon. Karena pemerintah terlalu fokus kepada penanggulangan kesehatan. Tapi efek sosial, psikologi, pendidikan, dan efek-efek domino lainnya kurang mendapat perhatian serius dari sini. Nah, oke lah, itu sudah berjalan. Nah, sekarang ditambah lagi situasi dengan surat edaran 360 tanggal 21 September tentang perpanjangan masa social distancing ini juga problem tersendiri bagi pendidikan. Betul. Sekarang malah berhenti. Maka ini betul. Jadi kita berharap, ayo Pemda Kabupaten Pasuruan, CG Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dewan Pendidikan, kemudian PGRI, kemudian kelompok-kelompok guru, kelompok-kelompok kepala sekolah, ayo kita duduk bareng dengan kondisi yang ada untuk mencari solusi yang tepat di tengah pandemi ini. Apa itu solusinya? Pemerintah harus mengalokasikan pikiran, sumber dana, dan sumber daya bagaimana mencari pembelajaran yang efektif di tengah kondisi pandemi itu. Ya, benar-benar pembelajaran. Dewan Pendidikan sudah menawarkan melalui misalnya televisi lokal, melalui radio, melalui internet barangkali, yang terus terang harus pemerintah daerah turun gitu loh. Kalau memang siswa-siswa orang tua kesulitan mendapatkan pulsa, ya saya kira amat terhormat loh kalau APBD juga disebutkan masalah ini gitu kan. Benar. Kita melihat kasus-kasus ada anak harus menjual ini, ada orang tua harus menjual ayam misalnya hanya untuk pulsa. Ini kan mengerikan lah gitu loh. Sementara saya melihat lewat April refocusing dana untuk APBD itu kan cukup besar, Mas. Tapi kan kebijakannya kan hanya menghujam ke kebijakan kesehatan, tanpa bagaimana
kebijakan itu memperhatikan dampak-dampak sisi lain dari COVID-19 yang melanda Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya. Itu saya kira poin-poin yang perlu kita terus kembangkan, dan saya berharap lewat media panjenengan ini barangkali juga pemerintah daerah mau terbuka, sama-sama ayo kita menerima masukan masyarakat, karena ini adalah soal pendidikan, investasi masa depan anak-anak kita. Betul, apalagi pasca itu pengantar sementara. Keluarnya SE ini sementara berhenti. SE 360. Iya. Iya. Selama 14 hari ini di mana? Semua. Iya, sebetulnya sudah lama sih, tapi akan memperpanjang situasi ya. Memperpanjang situasi. Dengan SE 360 ini 21 September kemarin ini. Beb, mungkin tambahannya begini. Tadi poinnya adalah ya paling tidak APBD yang refocusing untuk konsentrasi ke pendidikan ini harus dibicarakan lagi. Kemudian ini juga ada dari pusat yang tawaran-tawaran yang mungkin baru masuk. Bahkan ada yang dari kuota internet gratis. Nah, secara sistem ini belum pernah dirasakan selama proses pandemi itu sebenarnya, Beb, ya. Belum sama sekali ya. Sebetulnya kalau mau ya, pemerintah daerah bisa mengumpulkan kawan-kawan media seluruh Kabupaten Pasuruan. Gak usah pikir media apapun yang dia kredibel dan layak, untuk duduk bareng kemudian dicarikan dana untuk membuat media-media pembelajaran, kan gitu. Jadi teman-teman media, baik itu media elektronik, media massa yang lainnya, yang khas Pasuruan, yang lokal Pasuruan lah, itu kita libatkan bersama untuk membuat konten-konten pendidikan yang murah, meriah, terjangkau oleh Kabupaten Pasuruan, tetap dalam pembiayaan PMK. Nggak besar kok Mas, tapi manfaatnya besar gitu loh. Ini kan butuh keberanian dan kecerdikan dinas terkait lah untuk memulai ini. Contoh teknis ya, misalnya media panjenengan, warta apa semuanya dilibatkan, ayo membuat konten pembelajaran kewarganegaraan untuk SMP kelas ini, kemudian kita buat berjenjang gitu, kemudian diakses oleh kawan-kawan. Itu kan ide lokal yang berlian kalau mau dilaksanakan gitu kan. Dan bisa irit sebenarnya. Atau misalnya sangat murah dan mudah. Tidak harus menunggu dari pusat, karena di pusat itu kan diberikan banyak. Sementara di Pasuruan juga harus mengambil langkah-langkah yang cerdas dan cepat gitu. Nah, ini kalau misalnya bagi-bagi kuota internet yang hari ini dilakukan di jenjang by data yang kemarin juga sempat muncul ada anggota dapat bantuan itu. Nah, bagaimana Beb memberikan gambaran soal inilah? Paling tidak kan ini mau langkah. Nah, saya kemarin kan by data dari Prodik dan sebagainya ya, kaitannya dengan yang akan mendapatkan gitu data-data yang punyai oleh dinas, Kemenak dan sebagainya untuk kaitannya dengan penyebarannya. Nah, ini dengan kondisinya ada usulan Beb kaitannya dengan. Ya, saya berharap Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Agama yang menjadi landing sektor pendidikan di Kabupaten Pasuruan harus open ya, terbuka ya. Terbuka itu artinya membuka data secara baik, mendapat respon. Jadi jangan close, jangan tertutup begini gitu kan. Semangatnya jangan semangat menata dana, tapi semangat bagaimana memberdayakan siswa. Itu penting. Jangan tutup lah, semua pihak bisa mengakses, semua pihak bisa terbuka. Barangkali banyak orang yang tidak masuk karena ini menyangkut waktu gitu. Waktu sudah terlalu lama, setengah tahun anak-anak nganggur. Begitu ada kekurangan, ayo kita buka semua data itu, siswa mana yang sangat membutuhkan kuota. Kalau perlu ya semua siswa lah toh itu hanya mereka dalam pandemi ini gitu kan. Sama-sama merasakan. Ya, saya kira itu. Kami sementara ini dari pusat sudah mendengar, tapi eksekusi di lapangan di bawah barangkali masih banyak kendala ya. Masih banyak kendala karena tadi itu data yang lama, kemudian tidak terbuka gitu kan, kemudian datanya juga hanya di blok-blok sana sini. Itu perlu keterbukaan bersama, melibatkan semua kalangan untuk membuka data itu, kemudian memasukkan bagi mereka yang kurang begitu. Terutama teman-teman yang anak-anak kita yang di pedalaman, daerah Tosari, daerah Puspo, daerah Lumbang yang barangkali secara teknis perlu perhatian khusus. Ya, bahkan ini ada perhatian juga dari pusat, dari Kementerian Agama mungkin kayak bantuan untuk pondok pesantren. Nah, kemarin saya lihat malah nggak tahu Beb soal bantuan. Nah, itu makanya.
Tapi sudah turun. Kadang-kadang ada pemangkasan yang sifatnya secara birokratif dan sebagainya. Kalau dengan pendidikan, nampaknya kami pun nggak tahu karena sekarang nampaknya bantuan itu langsung ke objek gitu kan. Jadi karena ya itulah satu kelemahan ketika menteri-menterinya dipegang oleh pihak-pihak tertentu, oleh kelompok tertentu, oleh partai tertentu, sehingga yang mendapatkan pesantren itu langsung dari atas direct langsung kepada menghujam langsung kepada objek di bawah gitu kan. Padahal semuanya sehingga institusi mestinya begitu. Karena pandemi ini semua terdampak tuh. Siap, Bib Zainal, matur nuwun atas waktu. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Siap. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.